Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Anade Robi di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah sirah nabawiyah. Udah lama nih kita tidak membicarakan atau menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah SAW. Nah, pada kali ini Ana akan menceritakan beberapa mukjizat Rasulullah SAW. Sebenarnya mukjizat Rasulullah SAW itu banyak sekali, tapi Ana akan berbagi kepada sahabat Jundu salah satu di antaranya. Yang kita ketahui mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar adalah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran ini, walaupun semua makhluk bersatu, bahkan semua jin bersatu untuk menandingnya, tapi tidak ada akan mampu. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling dahsyat yaitu Al-Quran, kitab suci umat muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau bercerita bahwasanya rembulan atau bulan pernah terbelah di masa hidup Rasulullah SAW. Bayangin nih, bulan dibelah, dipotek sama Rasulullah SAW. Itu ceritanya luar biasa, Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita akan ceritakan kisahnya. Nah ini dan ini disaksikan oleh semua orang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah oleh kalian semua kejadian ini. Luar biasa, Masya Allah. Seperti apa itu kejadian bulan dipotek. Dan memang ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan dengan teknologi yang sangat canggih yang bisa melihat bulan dari bumi, itu mengatakan bahwasanya ada retakan atau patahan tuh di tengah-tengah bulan itu. Ya, seperti memang terbelah. Luar biasa, Masya Allah. Kebenaran ayat Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW bahwasanya bulan pernah terbelah. Kalau Nabi Musa alaihissalam pernah membelah lautan, kita nih umat Nabi Muhammad SAW punya Nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah membelah rembulan. Itu konon ceritanya bulan tuh dipanggil dari besar bisa sampai kecil di tangan Rasulullah SAW, dipotek, disatuin lagi, dibalikin lagi. Luar biasa, Masya Allah. Dan diriwayatkan dari hadis-hadis yang lain pun juga banyak nih tentang perihal Rasulullah SAW membelah rembulan. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasanya beliau pernah berpergian bersama Rasulullah SAW dengan keadaan berpergian sangat jauh, jadi jatuhnya kayak musafir dan nih. Nah, dalam perjalanan itu mereka beristirahat di tengah malam. Pada di akhir malam mereka semua nih rombongan Rasulullah SAW pada tertidur. Nah, ini tidurnya lain. Mereka biasanya para musafir ini kalau tidur tuh rada-rada bangun gitu. Jadi kalau tidur kayak tidur ayam, dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Nah, musafir dia rata-rata terjaga. Tapi kali ini semua pada tidur pulas nih, nggak ada yang begadang, nggak ada yang terbangun, nggak ada yang terjaga. Bahkan Rasulullah SAW pun juga ikut tertidur. Semuanya tidur setelah wah. Bahkan mereka mengatakan tidak pernah kami tertidur pulas seperti tidurnya malam ini. Sebagai musafir nggak pernah. Kalau di rumah wajar dah. Selain dalam keadaan musafir. Itu mereka pada tidur semua dan terbangun gara-gara sorotan sinar matahari. Ketika sorotan sinar matahari mengenai mereka, beberapa sahabat Rasulullah bangun, si fulan, dan yang keempat adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, Sayyidina Umar bangun, ini mereka yang pada bangun pertama bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an terbangun dengan suara yang lantang, memang Sayyidina Umar ini terkenal dengan suara lantangnya. Takbir Allahu Akbar, karena kaget baru tumben-tumbenan yang mereka dalam keadaan musafir tidur pulas. Makanya pada kaget gitu, kesiangan mereka semua. Sampai Rasulullah SAW pun juga masih tertidur. Nah, nggak ada yang berani bangunin Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW terbangun sendiri. Dan mereka semua berkata, apa yang terjadi pada kita semua? Dan Rasulullah SAW menjawab, tidak ada yang terjadi apa-apa. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Luar biasa, Masya Allah. Ini semua mungkin atas keberkahan atau mujizat Rasulullah SAW. Mereka diistirahatkan, benar-benar istirahat pulas. Setelah menempuh perjalanan jauh, di tengah perjalanan Rasulullah SAW berhenti dan meminta air untuk berwudu. Lalu dikumandangkan azan dan setelah itu sholat berjamaah mereka semua. Ketika selesai mengerjakan sholat berjamaah, ternyata ada salah satu rombongan ini, maksudnya salah satu orang dari rombongan mereka tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada si fulan ini yang tidak ikut sholat berjamaah, apa yang membuatmu tidak ikut sholat berjamaah bersama rombongan, wahai fulan? Kemudian dijawab sama orang ini, ya Rasulullah,
aku dalam keadaan junub dan aku sudah mencari air tapi tidak ketemu. Akhirnya aku tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, gunakanlah debus untuk bertayamum, itu sudah cukup untuk bersuci. Setelah itu Rasulullah SAW dan rombongan melanjutkan perjalanan. Lalu orang-orang rombongan ini mengeluh kepada Rasulullah SAW, mengeluh dalam keadaan haus. Mereka pada haus semua. Dan akhirnya Rasulullah SAW berhenti dan memanggil beberapa orang, dan termasuk salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dua orang ini, Sayyidina Ali dan si Fulan, nih orangnya tidak diketahui namanya, untuk mencari air. Dicari tuh, kedua orang ini mencari, Sayyidina Ali dan salah satu orang rombongan jalan mencari air, dicari ke sono ke sini, nggak ketemu ini air. Akhirnya mereka menemukan seorang wanita juga lagi mencari air, tapi dia ngelihat ada 2 gerimba air. Dia ngelihat nih, dia udah dapat. Kemudian kedua orang utusan Rasulullah SAW yang mencari air ini bertanya kepada wanita tersebut, di manakah tempat air berada? Kemudian wanita ini menjawab, kemarin saya nyari di sini ada, tapi sekarang udah gak ada. Dan sekelompok orang-orang kami pun juga lagi mencari air, tapi nggak ketemu. Kemudian 2 orang utusan Rasulullah SAW ini berkata kepada wanita ini, kalau begitu ikut kami untuk menghadap Rasulullah. Kemudian wanita itu menjawab, Rasulullah, orang yang berpindah agama itu, pergilah bersama kami untuk menghadapnya, dan kita ceritakan begini begitu, dan memang tidak ada air, dan kamu ada persediaan air sedikit, mungkin bisa membantu kami sedikit sana. Akhirnya diajak nih wanita sama Sayyidina Ali dan orang tersebut jalan menghadap Rasulullah SAW. Setelah berhadapan dengan Rasulullah SAW, wanita ini disuruh turun oleh beberapa orang dari rombongan. Turunlah dan temuilah Rasulullah. Ketika bertemu Rasulullah, mereka menceritakan bahwasanya tidak ada air lagi selain yang dibawa oleh wanita ini. Kemudian Rasulullah meminta wanita ini menuangkan air yang dia punya. Maksudnya Rasulullah meminta airnya. Kemudian disiapkan nih wadah dari Rasulullah, dituangkan nih sama wanita tersebut, dituangkan, diisi, kemudian ditutup lagi sama Rasulullah, kemudian dibuka nih kayak teko kali ya, ditutup yang terbuat dari kulit ya, diisi dari atas, kemudian yang ini dibuka, kemudian dituangin. Semua rombongan yang ada tersebut bisa minum semua. Bahkan bukan bisa minum lagi, orang yang tadi yang perlu mandi junub, yang dalam keadaan junub disuruh mandi sama Rasulullah. Nih, silakan kau gunakan air ini untuk mandi junub. Cukup, dan nggak sampai situ aja. Ternyata air itu bisa mengembalikan, maksudnya mengganti air yang telah diminta sama Rasulullah. Dituang lagi tuh air, dikasih lagi tuh 2 geriba besar itu ya, dituang. Dan wanita itu melihat bahwa kantong, maksudnya wadah Rasulullah SAW itu lebih kecil daripada wadahnya yang dimiliki oleh wanita ini. Kalau bahasanya gayung lawan ember. Gayung punya Rasulullah, nanti ember punya wanita. Yang bikin wanita itu kaget, kok bisa air yang segitu dikit bisa mencukupi orang yang banyak banget. Mereka nggak habis pikir. Masya Allah, itu mengagumkan mereka. Mereka kagum dengan kejadian ini. Lalu setelah memenuhi wadah geriba air milik wanita tersebut, Rasulullah berkata kepada beberapa sahabatnya, kumpulkanlah makanan untuk wanita ini. Akhirnya mereka pada kumpulin untuk makanan. Ada makanan korma, gandum semua, kemudian diikat dalam sebuah kainan, ditumpuk di sebuah ontak sebagai bentuk terima kasih Rasulullah kepada wanita tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, kamu tahu bahwa kami tidak mengurangi airmu sedikit pun, tetapi Allah telah memberi kami minum. Akhirnya setelah perbincangan wanita dengan Rasulullah SAW, nih wanita ini pulang nih ke kampung halamannya. Setelah pulang ke rumahnya, ini wanita ini mengurung diri. Kepikiran deh. Dia tumben nanti baru tumben ketemu orang model begini. Dikurungin, dia bengong, dia kepikiran. Bahasanya nggak bisa move on dengan kejadian tersebut. Dia kagum. Ini pikirannya bukan kepikiran yang nggak enak, tapi kepikiran yang kagum luar biasa. Terkagum-kagum deh. Sampai bengong, sampai rumah, dia bengong aja udah. Dan keluarganya bertanya kepada si Fulana ini, wahai Fulana, apa yang membuatmu seperti ini hingga mengurung dirimu di kamar? Akhirnya si wanita ini menceritakan pada keluarganya tentang kejadian yang telah dia alami waktu bertemu Rasulullah SAW.
Dia cerita begini begitu. Akhirnya keluarganya pada kaget juga, kagum juga dengan cerita wanita tersebut. Dan wanita ini sambil menunjuk langit dan bumi, yang berkatakan benar-benar dia sumpah atas langit dan bumi, dan dia berkata ini adalah orang yang paling mengagumkan yang pernah ia temui dari orang-orang sebelumnya, dan ia meyakini bahwa dia benar-benar adalah utusan Allah. Setelah kejadian tersebut, orang-orang muslim menyerang perkampungan orang-orang musyrik, yaitu perkampungan wanita tersebut. Jadi wanita ini berada di perkampungan musyrikin. Ini orang-orang muslim menyerang nih. Setelah menyerang tapi tidak merusak perkampungan, dan wanita itu melihat yang menyerang itu adalah orang-orang yang dia pernah temui. Dan akhirnya wanita ini berkata kepada orang-orang kampung tersebut, orang-orang ini orang baik semua. Dia hanya mengajak kita untuk memeluk agama Islam. Maukah kita semua memeluk agama Islam? Dan dahsyatnya luar biasa, semua orang yang ada di kampung tersebut itu akhirnya memeluk agama Islam. Luar biasa, Masya Allah. Dan di situ ada saksi hidup yang pernah melihat kedahsyatan dan keagungan Rasulullah SAW. Luar biasa, Masya Allah. Mereka semua akhirnya masuk Islam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah berada di daerah Zaurah. Lalu beliau diberi wadah yang berisikan air, tapi airnya ini, ya Allah, airnya dikit banget. Ya cetek dah tuh, wadah tapi cetek, cuman bisa ngebasahin jari jemari doang. Berarti itu air dikit banget. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk berwudu. Lalu Rasulullah SAW menaruh tangannya di atas wadah tersebut. Ternyata ada air yang memancar dari jemarinya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Dan itu langsung para sahabatnya semua disuruh berwudu dengan wadah tersebut. Setelah mereka berwudu semuanya bisa berwudu. Dan pada saat itu Anas bin Malik menceritakan bahwasanya pada saat itu orang berjumlah 300 orang. Itu semua kebagian bisa wudu dengan sempurna. Luar biasa, Masya Allah. Dan ada lagi nih kisah yang dahsyat lagi, diceritakan dari Jabir radhiyallahu an, menceritakan bahwasanya pada hari Hudaybiyah semua orang pada kehausan. Ketika itu di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah wadah air. Kemudian Rasulullah SAW mengambil wudhu. Kemudian setelah mengambil wudhu, orang-orang pada berdatangan nih menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, ada apa dengan kalian? Kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, kami tidak memiliki air untuk berwudhu maupun minum, kecuali hanya pada wadah darimu. Artinya hanya Rasulullah SAW nih wadahnya ada airnya. Mereka semua udah nggak ada air, ada pada kekeringan, mereka hausan juga semua. Akhirnya Rasulullah SAW menaruh tangannya di wadah tersebut, dan ternyata semua orang pada saat itu menyaksikan ada air yang memancar dari jari jemarinya Rasulullah SAW. Dan memancarnya itu seperti memancarnya mata air dari sumur. Luar biasa. Dan itu semua akhirnya orang-orang tersebut bisa berwudu dan minum. Dan diriwayatkan orang yang ada di situ, Jabir radhiyallahu anhu berkata, seandainya ada 100.000 orang, pastilah wadah air tersebut bisa mencukupi mereka semua. Tapi pada saat itu hanya 15.000 orang. Luar biasa, Masya Allah. 15.000 orang itu banyak banget. Allahu Akbar, Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Mukjizat Rasulullah SAW. Mungkin ini dulu mukjizat Rasulullah SAW yang bisa Anda sampaikan, yang Anda ceritakan. Mungkin di lain waktu, di episode berikutnya Anda akan menceritakan mukjizat Rasulullah SAW, keistimewaan daripada Rasulullah SAW nih, kejadian-kejadian yang luar biasa. Seru kan? Ikutin terus deh. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan ter-up-to-date. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Junu dimanapun berada. Ana Derobis, salam Junu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.